Selamat sore, yang saya hormati rekan-rekan media dan tamu undangan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Seperti yang sudah disampaikan melalui undangan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta akan menggelar konferensi pers terkait TikTok Challenge yang akan digelar dalam rangka HUT RI ke-76. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan penyampaian dari Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta kepada Bapak Adya Mahardika. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Indah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang saya hormati. Gimana semua, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Di masa pandemi ini kesehatan itu sangat penting sekali. Nah, sebenarnya ya mohon maaf karena kita saat ini sedang PPKM darurat, maka konferensi pers kali ini kita selenggarakan secara daring. Jadi nggak ada konsumsi ya kali ini ya. Mohon maaf teman-teman media ya. Ya sebenarnya perkenalkan saya Adya. Saya Pranata Humas dari Dinas Kominfo. Pada kesempatan kali ini saya dipercaya oleh Bapak Kepala Dinas untuk mewakili beliau karena saat ini beliau sedang ada kegiatan yang sangat penting yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, tujuan kami mengundang semua adalah ingin menyampaikan ke rekan-rekan mengenai rencana kami dalam rangka memeriahkan HUT ke-76 Republik Indonesia. Nah, kebetulan kali ini saya juga didampingi oleh teman-teman dari tim Humas Kota Jogja. Ada Mbak Dewi tadi sebagai yang buka acara, ada Mbak Natasha, ada Mbak Indah, Putri, dan Mbak Kamala. Seperti kita tahu, tidak sampai 1 bulan mendatang kita bangsa Indonesia akan merayakan HUT ke-76 kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Nah, tentu banyak sekali agenda-agenda untuk memeriahkan peringatan ini. Nah, kami dari Kominfo, selaku unit kerja yang berupaya terus untuk meningkatkan literasi masyarakat, terutama akan menggunakan media sosial, untuk hal yang positif, juga ingin turut memeriahkan. Dengan apa? Dengan TikTok Challenge. Kali ini tema yang kita angkat adalah tema tangguh tumbuh bersama. Kenapa TikTok? Gitu. Kalau kita lihat saat ini TikTok itu sebuah media virtual yang sangat meminimalisir mobilitas di saat pandemi ini. Jadi kita semua bisa berkarya tanpa harus kesana kemari, tanpa harus pergi-pergi, tanpa harus bertemu banyak orang, kayak gitu. Nah, terus kemudian saat itu TikTok itu juga sangat populer sekali di kalangan anak muda. Kita lihat sekarang banyak banget hal-hal yang viral. Kita lihat di Twitter, di IG, sebenarnya dari mana awalnya dari TikTok, dari video TikTok, kemudian mereka viral sampai mana-mana, seperti itu. Jadi, terus gimana kita lihat TikTok di Indonesia? Kalau kita memantau TikTok di Indonesia, kita lihat sebenarnya masih lebih banyak konten-konten itu berupa hiburan ya. Kita lihat orang joget-joget seperti itu nggak masalah sebenarnya karena memang kita juga perlu sekali namanya mengekspresikan hal seperti itu. Tapi kita juga perlu kita memanfaatkan kanal itu untuk media edukasi, untuk hal-hal yang lebih positif. Itu punya potensi luar biasa banget TikTok itu untuk menyampaikan berbagai macam program pemerintah, menyampaikan hal yang positif, terutama di masa pandemi seperti ini. Itu. Nah, melalui lomba ini kita ingin mengajak pelajar di Kota Yogyakarta supaya juga bisa memanfaatkan TikTok untuk menyebarkan hal positif dan optimisme di tengah pandemi. Sesuai dengan tema HUT RI kan, yaitu Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Untuk lomba ini kita menggunakan TikTok Challenge, menggunakan tema TikTok Challenge, tangguh bersama, tumbuh bersama. Ada 2 kata di situ, tangguh dan tumbuh. Kita ingin mengajak adik-adik pelajar, baik yang masih duduk di SMP maupun SMA. Nah, catatan ya untuk yang SMP ya, kalau TikTok itu kan saat ini itu sebenarnya dilihat ada usia minimal 13 tahun. Tetapi untuk usia 13 sampai 15 tahun itu di private. Jadi kita lebih memfokuskan pada siswa SMA maupun SMP yang sudah berusia 15 tahun ke atas. Kita berharap mereka dapat berkreasi sekreatif mungkin, seunik mungkin untuk menunjukkan semangat mereka untuk dapat saling menguatkan, saling mengajak untuk saling tumbuh bersama. Gimana seperti apa contohnya? Seperti mereka bisa bikin berbagai macam konten yang isinya pesan positif seperti pesan saling melindungi dengan menerapkan protokol kesehatan. Terus gimana kita juga aware dengan hoax yang ada bersebar di media sosial melalui TikTok. Terus kita juga bisa saling menguatkan kita secara sosial dengan berbagi dengan mereka yang terdampak secara ekonomi. Kita membebaskan adik-adik itu untuk bisa berkreasi kreatif mungkin. Gitu. Nah, terus gimana sih cara ikut lomba ini? Lomba ini bisa untuk individu maupun untuk kelompok. Tapi catatannya adalah hanya untuk diunggah di satu akun TikTok. Jadi setelah bikin video, diunggah di TikTok, terus dengan gunakan hashtag tangguh tumbuh bersama,
Terus jangan lupa mention juga akun TikTok Pemkot di @pemkotjogja. Yang penting ini ya, konten harus original, tidak melanggar hak cipta, dan belum pernah dipublikasikan. Harapannya peserta mampu menghasilkan konten yang maksimal baik secara estetika maupun secara pesan ada di dalamnya. Ini ada yang tanya, terus gimana hadiahnya nih? Total hadiahnya ada 4,5 juta. Total hadiah 4,5 juta. Dengan rincian 2 juta untuk juara pertama, 1,5 juta untuk juara kedua, dan 1 juta untuk juara ketiga. Lumayan kan buat jajan buat teman-teman kita di SMA itu. Nah, terus untuk selengkapnya bisa dilihat melalui website kita di s.id/tangguh tunggu bersama, atau juga bisa menghubungi saya yang juga sebagai ketua panitia melalui nomor 0818 0404 9092. Kita percaya banyak sekali potensi kreativitas luar biasa yang ada di Adik Pelajar itu. Apalagi dengan kondisi yang lebih banyak di rumah, mereka tentu banyak mengeksplor hal-hal yang berbau digital. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih terima kasih atas perhatiannya. Harapannya teman-teman media juga dapat menyebarluaskan informasi ini ke masyarakat. Salam sehat, terus patuhi protokol kesehatan, gunakan masker dengan benar, jaga jarak fisik, rajin cuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Silakan saya kembalikan ke Bu Indah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adya untuk penjelasannya. Baik, kita buka sesi tanya-jawab. Untuk rekan-rekan media yang mau bertanya, dipersilahkan. Perkenalkan namanya dan dari media mana. Terima kasih. Ya, silakan Pak Indiwan. Dikumpulin dulu atau langsung? Langsung saja, Pak. Oke, ya. Terima kasih untuk ini ya, ini menarik banget nih, ada konferensi pers tentang TikTok Challenge. Ya, keren ya. Saya mau tanya nih, kalau TikTok itu kan yang terbatas cuman paling kira-kira 3 menit maksimal ya. Ya. Atau yang berapa detik? Atau 30 detik. Ini yang dimaksudkan TikTok di sini yang 3 menit atau 30 detik atau berapa? Yang 2 menit, Pak, durasinya. Akan ada pilihannya 3 menit, 60 detik, terus 15 detik biasanya gitu kalau TikTok. Tapi yang 2 menit ya, ya terbatas 2 menit. Oke. Saya mau tanya. Oke, ini sebenarnya tujuannya buat apa sih? Untuk kenapa TikTok? Kenapa tidak membuat video yang disampaikan di YouTube atau disampaikan di media sosial lain seperti Facebook atau Twitter? Kenapa? Itu aja mungkin pertanyaan saya. Apakah TikTok ini sudah sangat luar biasa sehingga teman-teman memilih TikTok sebagai sarana untuk lombanya? Oke, silakan. Saya Indiwan dari kantor Berita Antara. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Indiwan. Mungkin dari tim Humas Dinas Kominfo Kota Yogyakarta bisa menjawab pertanyaan dari Pak Indiwan. Ya, selamat sore. Terima kasih. Bulan dari teman-teman yang lainnya ternyata lagi freeze itunya koneksinya. Jadi mungkin saya bantu menjawab aja ya. Kita melihat TikTok. Kenapa TikTok? Untuk kalangan untuk anak-anak umur antara 15 sampai 18 saat ini TikTok sangat populer. Ya seperti apa? Nah kayak misalnya ketika orang upload di TikTok kan kita lihat kalau misalnya di IG sekalipun ya, ketika kita melihat di yang di banyak video yang viral melalui IG atau Twitter kan itu ngambil dari TikTok. Jadi lebih apa? Kayak meskipun dia itu bisa cross platform gitu, bisa namanya nyambung ke berbagai media sosial, jadi lebih luas jangkauannya. Seperti itu. Terima kasih mungkin bisa saya sekian dari saya. Terus? Tes. Nggak ada lagi suaranya. Pak Indiwan, bagaimana? Oke. Tanggapan? Bagus. Ya, sip. Terima kasih.
terima kasih Bapak. Untuk rekan-rekan media lainnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. Ya, dari Mas Rizky, silakan Mas, dari media mana? Terima kasih Mbak Indah. Saya dari media dari tadi Mbak, tadi TV Mbak. Tadi TV sekarang beda lagi Mbak. Nah, Ya, silakan Mas. untuk pertanyaannya nih, ini sangat antusias banget nih nanti aja jiwa-jiwa anak muda ya main TikTok. Selain TikTok, program apa lagi sih yang beriringan dengan program ini? Apakah nanti ada giveaway? Kan rekan-rekan kita, teman-teman yang masih muda kan suka banget tuh ikut-ikutan giveaway tuh. Atau hanya TikTok aja nih Mas Adia? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Silakan untuk teman-teman humas dari Kominfo Yogyakarta untuk menjawab. Terima kasih. Sepertinya juga teman-teman lainnya juga koneksinya terganggu semua ini ya. Kalau misalnya ini karena misalnya kita namanya tentang giveaway ya, tentang giveaway. Saat ini kami belum ada giveaway. Mengapa? Pertama adalah karena kita bicara tentang anggaran. Nah, untuk giveaway itu secara anggaran itu agak sulit karena itu belum ada di di tempat kami belum ada anggarannya. Belum lagi ditambah ketika banyak sekali namanya pemangkasan anggaran di kala pandemi. Kita menggunakan TikTok ini bisa kita gunakan karena kita udah punya anggaran untuk tentang mengenai literasi media untuk masyarakat, terutama untuk kalangan pelajar. Terus kedua, kita juga di sini kita juga sekaligus berusaha namanya mengupayakan penanganan pandemi melalui TikTok ini. Karena tadi seperti saya bilang, di situ juga ada namanya seperti mereka bisa berekspresi melalui kampanye protokol kesehatan tentang bagaimana tentang menumbuhkan jiwa sosial di kala pandemi, seperti itu kurang lebih. Jadi intinya untuk giveaway saat ini di tempat kami belum ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Adia. Ya, terima kasih Mas Adia atas jawabannya. Ada yang lain lagi dari rekan-rekan media untuk satu pertanyaan? Mbak Wara itu, Mbak Wara belum tanya tuh. Ya, silakan Mbak Wara dari media mana? Oke, selamat sore. Saya Wara dari Jakarta Post. Oke, saya mau bertanya. Tadi mohon maaf mungkin kalau terlewat, apakah ada ketentuan dalam lomba TikTok ini mungkin yang disajikan seperti apa kayak gitu, ada nggak sih Pak? Cek, freeze nggak nih? Cek. Terdengar kok Bu suaranya. Freeze. Oh ya. Ya, saya mau bertanya terkait ketentuan perlombaan TikTok-nya itu sendiri, apakah ada tema-tema khusus atau mungkin dibebaskan yang penting bertema kemerdekaan atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wara atas pertanyaannya. Tadi seperti jadi bilang, tema besarnya adalah tangguh tumbuh bersama. Ini mengambil referensi dari tema utama HUT RI, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Yaitu intinya konten itu adalah berusaha untuk membangkitkan kita agar bisa tangguh dan bisa tumbuh bersama di kala pandemi. Jadi bisa macam-macam sih itunya. Bagaimana kita serahkan bagaimana ke mereka untuk gimana mengeksplor tema tersebut. Kembali ke itu, tangguh dan tumbuh bersama. Terima kasih. Oke. Kelompok 4 ada lagi? Masalah ini ya, koneksi ya?
Ya Pak, ya teman-teman di Telegram semua sedang koneksinya nge-freeze, susah keluar dari suaranya. Waduh. Oke, kalau di Indonesia bagian timur udah jam berapa sekarang? Jam 17.48, Pak. Oh, masih aman ya. Kita di sini kita jam berapa sekarang? Kita jam 16.47. Masih bisa ya. Oke, ada lagi kelompok 4? Kelompok 4? Sudah? Ya, maaf Pak, off kamera Pak, sinyalnya putus-putus. Nggak apa-apa, kita kasih plus buat semua ya. Oke, nah